Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Muminan. Saya dari program studi manajemen dengan NIM 220201010278. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Untuk tugas ini, saya memberi judul yaitu Mencegah dan Menyelesaikan Masalah Hubungan Industrial di PT Sedang Tidak Baik-Baik Saja. Di sini ada daftar isi. Yang pertama yaitu profil kasus dan dampak operasional. Yang kedua, faktor penyebab utama dan analisis. Yang ketiga, faktor dan aktor hubungan industrial. Dan yang keempat, strategi preventif dan peran stakeholder. Dan yang kelima yaitu rekomendasi kebijakan dan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu ada profil kasus. PT sedang tidak baik-baik saja yaitu retail Indonesia dengan peningkatan turnover signifikan. Pemicu utama krisis yaitu analisis internal mengidentifikasi dua variabel kritis yang mendorong ketidakpuasan karyawan secara sistemik. Untuk yang pertama yaitu sistem penggajian. Struktur kompensasi yang tidak kompetitif dibandingkan standar industri retail modern saat ini. Dan yang kedua yaitu work-life balance, yaitu beban kerja operasional yang tinggi dan jadwal shift yang tidak fleksibel mengganggu kesejahteraan staf. Untuk dampak reputasinya yaitu munculnya sentimen negatif di platform ulasan kerja dan media sosial menciptakan hambatan besar bagi Departemen HR dalam menarik talenta baru berkualitas. Di sini ada analisis dampak multidimensional. Konsekuensi strategis dari disharmonisasi hubungan industrial. Untuk yang pertama yaitu gangguan operasional. Instabilitas hubungan kerja memicu penurunan produktivitas harian dan hambatan dalam alur kerja sistematis perusahaan. Selanjutnya di sini ada lonjakan biaya atau turnover, yaitu peningkatan biaya rekrutmen dan pelatihan akibat tingginya angka perputaran karyawan yang tidak puas dengan iklim kerja. Untuk yang selanjutnya itu kerugian finansial efisiensi. Efisiensi penggunaan sumber daya yang mengakibatkan pembengkakan biaya operasional di luar proyeksi tahunan. Selanjutnya yang kedua yaitu diagnosis strategi. Faktor penyebab utama. Faktor yang pertama yaitu ketidakadilan finansial. Sistem penggajian dan kompensasi yang tidak transparan menciptakan kesenjangan struktur antar departemen. Untuk faktor yang kedua yaitu kegagalan operasional. Penga- Pengabaian terhadap keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance yang memicu tingkat stres karyawan yang tinggi. Untuk faktor yang ketiga yaitu persepsi reputasi. Citra budaya kerja yang buruk di mata eksternal memperlemah posisi tawar perusahaan dalam menarik talenta talenta terbaik. Untuk faktor yang pertama yaitu sistem penggajian yang tidak adil atau tidak kompetitif. Yang pertama yaitu kurangnya benchmarking. Standar upah perusahaan tertinggal jauh dibandingkan rata-rata industri sejenis di wilayah operasional. Untuk yang kedua yaitu tunjangan tidak memadai. Tunjangan operasional atau makan dan transport tidak lagi relevan dengan kenaikan biaya hidup terkini. Untuk yang ketiga yaitu minim benefit non tunai. Kurangnya program kesejahteraan di luar gaji pokok yang dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Untuk faktor yang kedua yaitu krisis work-life balance. Di sini ada penjadwalan kaku. Sistem shift yang tidak fleksibel mengakibatkan beban kerja berlebihan dan tekanan operasional yang terus-menerus pada karyawan. Selanjutnya, akses cuti sulit. Hambatan birokrasi bagi staf lapangan dalam mengambil hak cuti menyebabkan kelelahan fisik dan mental atau burnout yang sistemis. Selanjutnya, budaya lembur toksik. Normalisasi lembur tanpa kompensasi waktu yang cukup, mengabaikan aspek kesehatan mental dan keharmonisan keluarga staf.
Selanjutnya, faktor ketiga yaitu reputasi perusahaan yang buruk di pasar tenaga kerja. Di sini ada employee branding yang lemah atau terabaikan. Selanjutnya, dampak negatif dari testimoni mantan karyawan yang tidak puas. Selanjutnya, penurunan corporate reputation di platform media sosial dan rekrutmen. Dan yang terakhir yaitu kesulitan menarik talenta berkualitas tinggi atau top talent. Untuk yang ketiga yaitu konsep dasar hubungan industrial. Di sini ada definisi hubungan industrial, suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh pemerintah. Selanjutnya, ruang lingkup mencakup berbagai dimensi krusial dalam ekosistem kerja perusahaan. Selanjutnya di sini ada tiga faktor utama hubungan industrial. Yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua pemberi kerja, dan yang ketiga pekerja. Untuk pemerintah yaitu ada regulator dengan menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya fasilitator atau menyediakan sarana mediasi dan konsultasi. Untuk yang ketiga yaitu pengawasan, memastikan penegakan hukum ketenaga kerjaan. Untuk pemberi kerja yaitu di sini ada mengelola keberlangsungan bisnis dan investasi. Selanjutnya menjamin hak-hak normatif pekerja, membangun kemitraan. Untuk pekerja yaitu menjalankan fungsi produksi secara profesional. Selanjutnya menyalurkan aspirasi melalui serikat pekerja. Juga menjaga harmoni demi kesejahteraan bersama. Untuk yang keempat yaitu pendekatan preventif, yaitu stabilitas jangka panjang. Di sini ada manajemen konflik dini, yaitu mengaktifkan sistem radar deteksi dini untuk mengidentifikasi riak ketidakpuasan sebelum sebelum berkembang menjadi sengketa industrial yang masif. Selanjutnya, budaya transparansi dan kepercayaan. Membangun jembatan komunikasi dua arah yang jujur antara manajemen dan pekerja guna memitigasi asimetri informasi dan prasangka. Selanjutnya, integrasi kebijakan dan kepatuhan. Menyelaraskan seluruh kebijakan SDM dengan standar regulasi ketenagakerjaan terbaru untuk memastikan perlindungan hukum yang mutlak. Selanjutnya di sini ada praktik preventif, yaitu employer branding dan komunikasi internal. Di sini ada pilar employer branding, explored value, exploit value, value proposition, yaitu membangun proposi nilai karyawan yang otentik dan kuat untuk meningkatkan loyalitas di masa kritis. Selanjutnya ada manajemen reputasi digital, yaitu mengelola sentimen media sosial dan memfasilitasi testimoni positif untuk menjaga citra perusahaan di pasar tenaga kerja. Selanjutnya di sini ada sistem komunikasi internal, yaitu town hall routine, yaitu pertemuan berkala antara jajaran eksekutif dan staf untuk menyelaraskan visi dan transparansi kondisi perusahaan. Selanjutnya digital feedback loop, yaitu implementasi survei kepuasan karyawan dan kotak saran digital sebagai mekanisme deteksi dini potensi konflik. Di sini ada peran serikat pekerja dalam lingkungan kerja kondusif, yaitu sebagai mitra dialog dalam perundingan perjanjian kerja bersama atau PKB untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Selanjutnya, penyeimbang kekuatan antara kepentingan modal dan tenaga kerja guna menciptakan stabilitas industri. Selanjutnya yaitu ada mediasi edukasi hukum ketenaga kerjaan bagi anggota untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban profesional. Selanjutnya ada peran manajemen dan sinergi kemitraan. Yang pertama yaitu tanggung jawab utama, yaitu memenuhi kewajiban normatif secara konsisten, kompensasi tepat waktu, kejelasan jalur karir, serta jaminan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan. Untuk yang kedua yaitu manajemen strategis, yaitu meningkatkan keterlibatan atau engagement melalui transparansi kondisi perusahaan dan kebijakan yang inklusif untuk meredam konflik. Selanjutnya,
lembaga sinergi, yaitu membangun wadah komunikasi formal melalui LKS bipartit sebagai instrumen utama dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas industrial. Untuk yang kelima yaitu rekomendasi kebijakan dan rencana aksi, yaitu di sini ada reformasi kompensasi, penyesuaian struktur upah berdasarkan performa dan keadilan internal untuk meningkatkan motivasi karyawan. Selanjutnya di sini ada wellness program, yaitu inisiatif kesehatan mental dan fisik untuk mengurangi burnout serta meningkatkan produktivitas jangka panjang. Selanjutnya good governance, yaitu penguatan transparansi manajemen dan keterlibatan serikat pekerja dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya di sini ada kesimpulan utama, yaitu reputasi dan stabilitas. Stabilitas hubungan industrial merupakan fondasi utama bagi reputasi perusahaan dengan menjaga keharmonisan. PT sedang tidak baik-baik saja dapat memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Untuk solusi strategis turnover, kolaborasi tripartit dan bipartit yang efektif menjadi solusi primer dalam menekan angka turnover. Komunikasi terbuka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi semua pihak. Demikian presentasi tugas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.